Salam dan bahagia, saya Mawarni Nehe, teman saya Tafon Duru, serius man la iya, sedih hati Hareva, kami dari kelompok A, CGP Angkatan 11. Di sini saya memaparkan hasil diskusi kelompok kami, ruang kolaborasi modul 22, pembelajaran sosial dan emosional. Pendahuluan, pembelajaran sosial emosional adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. PSE mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Bagaimana kita sebagai pendidik dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran sehingga anak-anak dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Pandangan lama menyatakan bahwa pengetahuan adalah informasi yang dapat ditransfer ke otak seperti mesin mekanis. Yang benar adalah pengetahuan bersifat konstruktif. Semua proses pembelajaran bersifat saling berhubungan. Emosi menarik perhatian dan perhatian mendorong terjadinya proses belajar. Soal yang pertama, diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu. Tuliskan dalam tabel 31. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Ide implementasi pembelajaran 5 KSE pada murid. Yang pertama, kesadaran diri. Kedua, manajemen diri. Ketiga, kesadaran sosial. Keempat, keterampilan berelasi. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami pikiran, perasaan, dan perilaku diri sendiri, serta dampaknya terhadap orang lain. Di jenjang pendidikan pengembangan kesadaran ini sangat penting untuk membantu siswa menjadi pribadi yang reflektif, bertanggung jawab, dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Berikutnya, kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Berikutnya, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan terakhir, KSE yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Inilah tabel 31. Kolom pertama, KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru mempersilakan murid untuk berdoa sebelum belajar. Misalkan, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Guru mengingatkan keyakinan kelas agar dengan sadar melakukannya. Mindfulness.
Deskripsi tambahan yang terlibat guru dan murid, tempat kelas, waktu 10 menit, sarana whiteboard, spidol, infokus, dan speaker. KSE yang dikembangkan untuk yang kedua yaitu manajemen diri, bentuk implementasi, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, skenario penerapan, guru menyampaikan pertanyaan pemantik. Tentunya anak-anak kami sudah belajar dari rumah, sudah memahami dan mempelajari secara mandiri materi yang Bapak Ibu kirim di grup WA dan sudah disampaikan minggu lalu. Siapa yang bisa menjawab? Silakan unjuk tangan dan dipersilakan, Nak. Yang terlibat guru dan murid, tempat kelas, waktu 15 menit, sarana whiteboard, spidol, dan infokus. KSE yang dikembangkan yang ketiga, kesadaran sosial. Bentuk implementasi, praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Skenario penerapan. Deskripsi kegiatan pembelajaran. Guru menerapkan pembelajaran cooperative learning model. Silakan masuk di dalam kelompok masing-masing. Perhatikan masalah dalam LKPD. Silakan didiskusikan bersama, temukan solusi dari masalah tersebut. Guru mengingatkan kelompok mengenai waktu dan kesepakatan dalam kerja kelompok. Waktu diskusi 45 menit dan semua anggota kelompok mengingat kesepakatan dalam kelompok. Yang terlibat guru dan siswa, waktu 45 menit, sarana whiteboard, laptop, dan infokus. KSE yang dikembangkan berikutnya keterampilan berelasi. Bentuk implementasi, integrasi praktek, mengajar guru dan kurikulum akademik. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran, melakukan presentasi. Berikutnya yang dilakukan guru adalah mengontrol proses berjalannya presentasi sesuai alokasi waktu dan meminta setiap murid untuk terlibat. Yang dikatakan guru adalah silakan presentasi kelompok A misalnya, B, C, dan seterusnya. Tentunya semua anggota kelompok terlibat dalam presentasi ini. Kelompok lain mendengar dan menyimak hasil kelompok temannya. Begitu ya, Nak. Deskripsi tambahan yang terlibat guru dan murid. Waktu presentasi 10 menit, tapi 10 menit tiap kelompok. Sarana, laptop, infokus, dan whiteboard. Dan yang terakhir, KSE yang dikembangkan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapan, guru memanggil murid yang tidak peduli atau ribut dan tidak aktif dalam kelompok. Ceritakan apa penyebab Anda tidak dapat belajar bersama dengan temanmu. Setiap orang pernah salah, mengapa Anda melakukan demikian? Apa keyakinan kelas kita? Apa solusi darimu untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Guru melakukan refleksi, silakan semuanya membuka link dan mengisinya, Nak. Deskripsi tambahan yang terlibat guru dan siswa, waktu 10 menit, sarana handphone. Soal yang kedua, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Tabel 32, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jenjang pendidikan yang kami ambil adalah SMA. Bentuk penguatan yang kami pilih menjadi teladan, KSE yang dikembangkan, kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatan, datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, menerapkan budaya positif di sekolah, mewujudkan KSE mulai dari diri sebagai guru. Deskripsi tambahan yang terlibat warga sekolah, tempat di lingkungan sekolah, waktu setiap saat, perlengkapan handphone, dan seterusnya.
Bentuk penguatan yang berikutnya, yang kedua, berkolaborasi. KSE yang akan dikembangkan kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatan aktif dalam komunitas pembelajaran, berbagi praktik baik kepada rekan sejawat, menerapkan KSE yang terintegrasi dalam berkolaborasi, yang terlibat kepala sekolah dan guru, tempat sekolah, waktu 1,5 jam, di luar jam belajar, perlengkapan laptop, dan infokus. Demikian presentasi kelompok kami. Saya lanjutkan dengan kesimpulan. Kita memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual, tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Meningkatnya jumlah kasus perundungan, tawuran, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pernikahan usia dini, dan kehamilan di bawah usia, murid yang memiliki motivasi belajar rendah hingga putus sekolah, murid dengan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan kasus bunuh diri pada usia remaja, menunjukkan masih lemahnya perkembangan sosial dan emosional pada murid. Maka pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional murid adalah sebuah urgensi dalam proses pendidikan kita. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang memilih untuk menjadi pendidik yang mendampingi murid di sekolah sepanjang hari, kita patut memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya, bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Terima kasih.